Sehat, ya Pak Ferry. Sehat, alhamdulillah sehat. Nih ada ibu nih. Karina 3A siapa? Terus berduka ya, Lewarsi, apa kabar? Kemarin ya. Alhamdulillah sehat. Kemarin tentang ini di tempat kan di Allah. Terima kasih. Sama-sama Le ya. Jauh namanya juga. Apa Le? Karina 3A siapa ya? Mas Bowo ya? Ini Mas Bowo ya? Karina 3A Mas Bowo ya? Kayaknya Mas Bowo nih. Keluarga Rempoa. Iya. Iya bener ya? Yang di mana? Ini Mas Bowo. Karina 3A, siapakah Anda? Tolong sebutkan nama dan passwordnya. Nggak dengeran mobil malah. Oh ya benar Mas Bowo. Warsi, pun kabarnya Mbak. Baik, baik. Baik. Syukur. Alhamdulillah. Ade Anwar mana Bu? Pak Ade Anwar. Ade Anwar sehat, Bude. Ade Anwar lagi makan. Oh lagi. Oh, kan. Kemarin alhamdulillah udah bisa jalan lancar ya Bude ya, Pak De. Waktu di pemakaman Pak De Anwar. Iya. Udah Iya. normal sih udah. Iya, alhamdulillah. Syukurlah, mudah-mudahan terus membaik kondisi kayak gini. Iya. Ini jaringannya. Mbak Yuni. Ya, kenapa? Saya belum seter ya, besok sekalian kerja aja. Aku harus ke rumah. Iya. Ya wis, mungkin sambil menunggu yang lain bisa di-mute dulu yang masih speakernya on. Sambil kita mulai arisan online Zoom-nya ini. Jadi langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mudah-mudahan keluarga besar Ngudi Waris selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan barokah yang berlimpah-limpah untuk keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita terus mendapatkan syafaatnya dan terus berada di jalan bersama Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini arisan yang ke-47. Kebetulan memang ini baru pertama kali kita pakai teknologi Zoom ini supaya ya mengikuti protokol pemerintah yang memang sekarang sedang berjalan di Jakarta itu PSBB yang sudah dijalankan oleh Pak Anies karena melihat kondisi COVID yang memang semakin tinggi gitu kan yang terjangkit ya penularannya. Jadi makanya kita ambil inisiatif seperti ini. Nah, kemarin kan memang ada beberapa update dari grup yang mungkin semua para anggota sudah lihat mengenai kesanggupan dari pembayaran arisan
yang mungkin kemarin juga diberikan saran juga dari para pinisepuh bahwa arisan bisa diambil dari uang kas yang yang notabene uang kas memang sepertinya dianggap sebagai tabungan. Padahal kami sebagai pengurus melihat uang kas itu adalah sebagai uang yang memang dipotongkan sebagai uang yang untuk kita pakai untuk kegiatan operasional. Karena setelah kemarin kita juga diskusi bahwa uang kas itu biasa kita pakai untuk menutupin kekurangan-kekurangan Pak De, sehat Pak De? Untuk menutupi kekurangan arisan-arisan yang belum setor dari awal. Memang sudah kita jalankan seperti halnya yang disampaikan oleh para pinisepuh. Tapi di sisi lain juga, uang kas itu juga kita pakai untuk memberikan pinjaman-pinjaman kepada para anggota yang membutuhkan. Pinjamannya juga kita tidak membatasi, artinya mungkin bukan kita tidak membatasi, tapi kita batasi pinjamannya sampai nilai tertentu. Yang sekarang terakhir update itu pinjaman itu ada sekitar 8.860.000 yang dipegang oleh sebanyak 13 anggota pinjamannya. Jadi artinya uang kas ini kita pergunakan kembali lagi kepada uang kas ini kita pergunakan kepada kembali lagi kepada kebutuhannya para anggota kita semua gitu. Jadi tidak ada sama sekali yang uang kas ini kita pakai di luar dari operasional arisan keluarga besar Ngudi Waris. Nah, di sisi lain juga kemarin kita juga ada bukan pakai, artinya kita juga ada dana sosial yang notabene kemarin dana sosial itu sudah kita pakai dari sejak 2016 yang awalnya itu terdapat saldo sekitar 21 juta, tapi sampai dengan 2020 ini update per kemarin, alhamdulillah dana sosial benar-benar tersalurkan dengan baik kepada seluruh keluarga besar Ngudi Waris dari sejak 2016 yang terpakai juga untuk keluarga besar Ngudi Waris gitu. Artinya sekarang saldo dana sosialannya hanya tersisa 1.020.000. Nah, tadi kita udah diskusi bahwa seandainya dana sosial ini habis, kita selalu berharap keluarga besar kita dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada sedikit pun kita pikir keluarga besar kita ada yang terkena musibah atau mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi dengan dana sosial yang sudah minim sekali, artinya nanti suatu saat kita akan berpikir dana sosial ini akan perlu tambahan dana lagi lah, dana segar lagi kalau misalnya seandainya amit-amit jabang bayi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya kita perlu dana tambahan dari uang kas yang biasanya selalu kita ini. Maka kita nggak pernah selama 2016 kita nggak pernah tarikin uang selain dana uang kas tadi untuk menambahkan atau menggunakan kekurangan-kekurangan yang kita mintakan lagi kepada anggota. Jadi makanya tadi juga ada masukan juga dari Pak Demol bahwa arisan ini tetap kita jalankan. Mungkin yang belum sanggup bayar dengan kondisi pandemik ini, karena kita juga lihat memang benar banyak mungkin ya kita nggak bisa sebutkan siapa dan juga mungkin tidak bisa mengajukan diri. Ada yang mengalami kesulitan ekonomi. Intinya sampai dengan bulan Desember kami memutuskan sih tetap berjalan seperti biasa. Jadi untuk yang memang merasa tidak sanggup untuk membayar arisan sampai dengan Desember, bisa langsung menghubungi kita, khususnya saya sebagai ketua, untuk kita data dan kita lihat kesiapan dana kasnya tersisa berapa. Supaya dana kas ini tetap
tetap bisa kita maintain, tetap bisa ada supaya kita bisa berjalan arisan ini dengan lancar lah intinya. Artinya tadi kita pengurus ingin menjaga-jaga jangan sampai kepengurusan kehabisan keuangan yang notabene nanti kita butuh untuk suatu hal yang sifatnya urgensi seperti dana sosial yang tadi. Tapi untuk pengembalian dana memang tadi kalau dana itu kita kembalikan, perhitungannya agak sedikit rumit. Mungkin bisa kita kembalikan, tapi agak sedikit rumit karena ada dana yang dipinjamkan kepada keluarga-keluarga kita yang memang kemarin-kemarin sudah minjem, tapi sampai saat ini kita belum menagih karena memang bukan esensinya pengurus atau ketua untuk menagih pinjaman kepada anggota yang membutuhkan atau meminjam dana uang kas. Makanya kita tidak pernah menagih, kita tidak pernah memberikan bunga sekalipun karena itu yang diwariskan dari dari pengurusan sebelumnya. Makanya kalau menurut kita ya kita memutuskan uang kas tetap ada bagi yang memang belum sanggup atau belum bisa mengikuti atau membayar sampai dengan Desember bisa menghubungi ketua untuk bisa diperhitungkan dana kasnya apakah bisa menutupi kekurangan pembayaran arisan sampai dengan bulan Desember. Jadi nanti ketika bulan alhamdulillah kan nanti bulan Januari 2021 kita sudah mulai periode baru. Kami juga belum bisa pengurus yang sekarang lah ya intinya saya Murni, Mbak Yuni, Tari juga belum bisa memberikan keputusan siapa aklamasi siapa yang akan menggantikan kita. Jadi kita tetap masih jalan seperti apa layaknya seperti ini. Tapi kita mohon ya supportnya lah untuk artinya seperti bicara mengenai uang kas ini. Jadi uang kas ini ya saran kita tidak untuk dibagikan dulu, tapi untuk menutupi kekurangan yang belum membayar arisan itu sudah seperti biasa kita jalankan. Tapi memang untuk yang kondisi Oktober sampai Desember ini karena udah sifatnya outstanding jadinya artinya extraordinary kondisinya jadi kita perlu saling terbuka kira-kira mana anggota yang memang belum dalam keadaan kesulitan sampaikan kepada kita pengurus supaya kita bisa lihat atau kita bisa bantu melalui dana kas yang ada gitu loh karena ya tadi kita berharap uang kas ini tidak kosong sama sekali dalam kondisi seperti ini supaya kita masih bisa memberikan support atau memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga kita yang memang dalam keadaan kondisi yang kurang menguntungkan gitu loh. Dari kita sih seperti itu. Mungkin karena kebetulan di sini ada Pade Warimo sebagai penasihat kita, mungkin bisa memberikan masukan sedikit Pade Warimo, dipersilakan Pade untuk masukannya. Murni silakan di-unmute. Saya baru ya bisa mulai itu menyusul ini tadi dari awal saya belum tahu. Saya baru menyusul jadi apa yang saya mau bicarakan saya belum itu. Nanti aja siapa yang mau ada usulan baru nanti saya bisa usul kembali. Ya, Pade, mungkin sekilas saja Pade. Mungkin kalau Pade sempat nggak baca jadi kemarin memang ada usulan bahwa dari Pade Sadino bahwa untuk arisan ini semua dibayarkan sekaligus dari uang kas yang kita punya Pade. Seperti itu. Dan sisa uang kasnya yang masih ada dikembalikan kepada masing-masing anggota. Nah, setelah saya diskusi dengan Mbak Yuni sebagai bendahara pengurusan arisan yang sekarang, tadi disampaikan bahwa dana sosial kita hanya tersisa 1.020.000. Dan di sisi lain juga tadi dana sosial ini alhamdulillahnya kan tersalurkan dengan baik nih. Seperti yang udah terjadi sejak 2016 kita berikan kepada bantuan sosial kepada yang kebanjiran, bantuan sosial duka kepada yang kehilangan keluarga besarnya atau keluarga intinya atau keluarga di luar intinya, mungkin mertua atau orang tua mertua seperti itu Pak De. Nah, kalau uang kas ini kita kembalikan atau kita rincikan lagi
hasilnya berapa dan itu diambil sebagai tabungan. Misalnya habis misalnya uang kas kita, dana sosial kita juga tiba-tiba amit-amit di Bang Bayi mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada dana sosial kita agak berat untuk memberikan dana sosial berikutnya, akan habis lah intinya seperti itu. Kita tidak bisa lagi support tambahan dana dari uang kas. Gitu. Makanya harapannya kita dari pengurus sih pinginnya uang kas ini tidak dibagikan kembali kepada anggota, tapi disimpan saja di dalam uang kasnya uang kasnya pengurus untuk kita manage benar-benar untuk kita olah sesuai untuk kembali kepada anggota gitu Pak De. Ceritanya seperti itu. Kali sana sendiri aku mau semuanya langsung atau mau tetap seperti biasa. Udah. Ya Pak De, silakan. Oh ya, sekarang begini Heru, itu tetap biasa. Kalau perlu sampai habis ini berapa orang sih yang belum narik? Bisa 4 lagi Pak De. Nah 4 lagi. 4 lagi itu apa mau dibayar langsung ke yang masing-masing narik atau hanya per bulan aja? Kemarin kita sudah putuskan untuk tiap bulan kita adakan seperti ini Pak De. Jadi tiap bulan ada tarikan setoran. Heru, kalau yang kemarin orang tua bilang di itu aja, di untuk yang belum dapat dilunasin aja pakai uang kas, tapi tidak memotong anggaran uang kas per orang, tetap untuk arisannya tetap per bulan. Tapi yang belum dapat ini kita langsung bayarkan aja gimana? Kalau uang kasnya mencukupi, karena kemarin kan kita juga dibilang sama Om Warno seperti itu, dengan seperti ini kan kita dianggap kita berhutang bagi yang sudah dapat, gitu kan? Kalau memang arisan uang kasnya sudah mencukupi untuk menutupi 4 orang itu, kalau menurut aku ya nggak apa-apa sih. Gitu. Tapi untuk pembayaran tetap per bulan. Iya, gitu aja paling. Ya. Tapi konsisten ya. Yang lain untuk tetap membayar per bulan ya. Kalau sekarang mau dikocok 4. Iya, begitu. Jadi tetap dibayar kalau memang ada uang kasnya, itu bisa mencukupi, nggak masalah. Nanti tinggal kita itu per bulan tetap kita setor. Iya. Tetap harus setor. Tapi yang untuk 4 orang ini kita langsungkan aja bayar. Kalau memang itu mencukupin uang kasnya. Ya, jatuhnya kita talangan dana aja gitu Pak De. Ya. Tapi jangan dipotong uang kas per itu ya, per anggota untuk pembayaran arisannya. Harusnya tetap tetap bayar ya. Iya, tetap 100 kan itu. Betul Pak De. Ya, jadi artinya kita berjalan apa adanya. Uang kas ini tidak diperhitungkan kembali untuk dikembalikan. Kemarin memang update dari Pak Sadino kalau masih ada sisa ya bisa dikembalikan. Tadi setelah kami pertimbangkan kalau ini uang kas dikembalikan semua, terus terang pengurus akan terkendala mengenai dana sosial tadi kita sama sekali nggak berharap dana sosial ini terpakai gitu Pak De. Karena ini dana sosial ini kan sifatnya ada musibah baru kita kasih. Nah, kita nggak punya keluarga besar kita punya musibah, tapi kan musibah nggak bisa ditolak. Nggak bisa ditolak, siapa aja bisa kena. Nah, kondisi dana sosial sekarang tinggal minim. Nah, biasanya kita ambil support dari uang kas. Tapi kalau misalnya uang kas nggak ada, ya akhirnya kita jadi malah susah untuk mengkolek dana untuk dana sosial jika terjadi musibah-musibah yang terjadi pada anggota kita gitu. Jadi sekarang kita tetap berjalan seperti apa adanya. Artinya bulan ini untuk 4 orang sekaligus
Oktober, November, Desember akan ada notifikasi untuk pembayaran setoran bulanannya. Setiap bulannya, ya. Ya, yang Oktober, November, Desember atau mulai September, Oktober, November, Desember ini belum bayar, nanti akan kita coba cari tahu secara pribadi apakah memang yang bersangkutan terjadi kendala atau ada masalah ekonomi sehingga akhirnya kita perlu support dari sisi uang kas atau seperti apa. Nanti jika sudah ketemu masalahnya, mungkin saya akan diskusi dengan pengurus, lalu diskusi juga Pak Warimo, Pak Sadino, Pak Warno, Pak Demul, kemudian dari juga. Saya kira untuk mensupport anggota kita terjadi kesulitan ekonomi seperti apa. Intinya yang penting sekarang kita berjalan biasa, sekaligus 4 orang mulai bulan depan notifikasi kita adalah pembayaran untuk setoran bulanan. Speaker yang lainnya nyalain ya. Untuk yang sekarang kita keluarkan semuanya, keluarkan semuanya. Jangan dikocok, Her. Dikeluarkan. Jangan dikocok. Dikeluarin aja ya. Langsung 4-4-nya. Iya. Pak Demul yang sudah kelihatan di sini mau memberikan masukan tadi. Pak Demul, monggo Pak Demul. Ketua. Botnya udah dinyalain semua ya? Iya Pak De. Ketua. Heru. Iya Pak De. Iya, dengar. Ya, saat per orang ya, per yang narik ya. Iya. Iya Pak De. Oh iya, dikasih tahu ke yang dapat. Itu ada akan dipotong 500. Iya. Betul. Iya, 500 untuk konsumsi. Sama seperti yang murni kemarin. Iya, untuk konsumsi betul. Iya. Konsumsi atau sama dengan dipotong itu juga nggak? Pembayaran arisan sampai Desember. Itu tergantung sama yang persetujuan dulu Mbak. Itu kita harus persetujuan sama yang persetujuan dulu deh ya. Nanti ditelepon. 500 saja konsumsi kan udah pasti kan. Apa dipotong langsung 500 itu tergantung. Kalau dia mau per bulan nggak apa-apa. Kalau mau dipotong langsung bayar, iya. Nggak masalah. Kita dulu sama yang menerima. Kebetulan ada Nu. Kalau Nu-nya mau langsung nggak apa-apa. Iya, itu nggak ini terkait itu konsultasinya sama yang narik kan. Betul Pak De. Ya, oke. Yang lain. Pak Demul, ada masukan? Pak Demul, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dewari Mas sehat. Alhamdulillah sehat. Udah semua. Ya tadi saya halo Pak Ketua. Siap Pak De. Halo. Masuk Pak De. Saya nge-share masalah. Iya Pak De. Saya lebih setuju dipinjaminnya bukan dipotongkan dari uang kas ya tadi ya. Iya, sama. Nggak disetujui ACC udah oke. Dalangin. Maksudnya kalau kemarin kan Pak Desatiman ngediko bahwa masa musim pandemi itu sebaiknya dipotongkan uang kas bagi yang belum store. Tapi saya lebih setuju dipinjamkan dulu dari uang kas, tapi jangan dipotongkan dari uang kas untuk dia. Jadi biar kita mempunyai hak yang sama. Iya betul. Walaupun kalau dia dipotong kita enggak kan haknya beda, enggak sama berarti. Kalau uang kas itu kan kalau dibagikan mungkin enggak masalah, mungkin dia dipotong sekian, itu kan keperluan kan untuk untuk apa kan kalau dia dipotong berarti kan dia udah nggak mempunyai kas lagi kemarin itu kan namanya haknya nggak sama dengan kita. Tapi kan tadi kayaknya beritanya sudah setuju mau dibayar setiap bulan ya kayaknya ya. Iya. Halo. Iya betul. Ini yang belum. Iya betul katanya tadi saya sudah dengar bahwa tidak dipotongkan uang kas tapi dibayar istilahnya dipinjamin dulu dari uang kas gitu. Iya.
Ya, ditalangi atau dipinjamin ya. Ya, ditalangi. Ya, saya setuju gitu dipinjamin dulu. Saya kira memang ya sudah bagus lah kalau memang berarti kita punya hak yang sama. Jadi semuanya bayar maksudnya. Bukan kalau semuanya bayar kan berarti dan nanti dapatnya sama. Mempunyai hak yang sama. Betul. Ya. Tapi ini udah undian yang terakhir ya Mas Heru. Betul, soal tadi sampaikan tadi Marimo, kita keluarkan undian ini semua sehingga semua mendapatkan arisan hak empat anggota iya. Jadi nanti nomor Desember di grup akan ada notifikasi untuk pembayaran bulan Oktober, November, dan Desember gitu. Nah untuk yang sudah dapat, yang sekarang ini kita berikan haknya, kalau memang mau langsung dipotongkan lagi untuk pembayaran Oktober, November, Desember, nanti itu sesuai dengan kesepakatan antara yang mendapatkan gitu. Jadi intinya memang uang kas hanya kalangan. Sekarang tinggal 4 udah hari ini dikocok semua udah. Ya, dikeluarkan aja Pak, udah nggak dikocok lagi. Bukan dipotong Rimul, dikeluarkan semua. Bukan dikocok. Jadi 4-4-nya dikeluarin. Empat-empatnya nggih. Berarti kan berarti hari ini pun terakhir toh Mas. Hari ini terakhir berarti ya. Iya. Betul Pak De. Tapi nanti pembayarannya sampai Desember. Zoom-nya kita adain rutin jam biar sama-sama tahu kondisinya. Nah, bagus untuk adakan silaturahim selama pandemi pakai itu. Tapi kalau Zoom Mas Heru, kalau Zoom cuma 40 menit, lebih baik pakai Google Meet, bebas, agak enteng juga. Siapa deh? Ya. Padahal lebih ya begitu aja deh. Salam semuanya, semoga kita sehat semua ya. Amin. Semua. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, demikian kita punya kesepakatan mengenai Aksa 2020 bulan ini akan dikeluarkan semua sisanya dan ditalangi dari bulan Oktober, November, Desember kita akan mengeluarkan aplikasi untuk pembayaran tim yang tadi kita tetap bayar Mulyono dan para anggota. Sebutin yang belum dapat 4 orang itu. 4 orang tadi siapa aja Mbak Yun? Yepi, Groho, Mbak Parmi, sama Agus Meruya. Ya. Jadi nanti ya, mohon diberikan nomor rekeningnya masing-masing. Mekanismenya nanti kita japri-japrian aja. Untuk kalau Mbak Mika aku aja Mbak. Oh gitu. Mbak Mika mau nih. Ya suaranya hilang ya. Ya. Oke, siap. Ya wis, gitu aja. Terima kasih. Saya tutup arisan online ini. Terima kasih untuk seluruh keluarga yang bisa hadir. Semoga selalu sehat, selalu diberkati keluarga kita, dan kembali kita bisa bersilaturahmi secara bersua lagi, insya Allah segera pandemi selesai dengan tuntas. Yang menyusul saya tutup acara ini dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.